Di video sebelumnya, kami telah membahas tentang kebijakan baru mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan disahkannya undang-undang ini di tahun 2021, ada kabar yang cukup melegakan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Kabar apakah itu? Simak terus video ini. Selamat datang di Funtex, dan oke, mari kita mulai. Salah satu kebijakan yang cukup mempengaruhi kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM di Indonesia adalah dibebaskannya pajak PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM yang memiliki omset di bawah 500 juta rupiah dalam setahun. Bagi Anda yang belum mengetahui kewajiban PPh final 0,5% ini, telah kami jelaskan di video kami yang ini. Silahkan cek pada link di pojok kanan atas. Nah, kewajiban PPh final 0,5% ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau yang lebih dikenal dengan PP 23. Wajib pajak UMKM dikategorikan bagi pengusaha UMKM yang memiliki omset atau penghasilan kotor di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Menurut PP 23 ini, berapapun omset Anda, untung maupun rugi, Anda diwajibkan membayar pajak sebesar 0,5% dari omset. Lalu bagaimana dengan kebijakan pada Undang-Undang HPP terbaru ini? Mulai masa pajak Januari 2002, jika omset Anda masih di bawah 500 juta dalam setahun, Anda tidak memiliki kewajiban membayar pajak 0,5% dari omset. Tidak perlu bayar, tidak perlu lapor setiap bulan, tapi tetap berkewajiban melaporkan SPT tahunan setiap tahun. Lalu bagaimana jika di pertengahan tahun omset mencapai 500 juta rupiah? Anda akan mulai membayar pajak di bulan atau masa pajak di mana Anda memperoleh omset di atas 500 juta. Oke, kami akan berikan ilustrasi sebagai berikut. Pak Agus memiliki usaha dagang. Dari Januari sampai dengan Juli, omsetnya belum mencapai 500 juta rupiah. Tapi di Agustus, dia memperoleh omset akumulasi dari Januari sampai Agustus sebesar 580 juta rupiah. Maka di masa pajak Agustus, Pak Agus mulai membayar PPh final 0,5% dari omset sebesar 80 juta, yaitu sebesar Rp400.000. Demikian juga di masa pajak berikutnya. Jika di masa September dia memperoleh omset 90 juta rupiah, maka dia akan membayar PPh final 0,5% dari omset itu, yaitu sebesar Rp450.000. Hal tersebut sama dilakukan untuk masa pajak berikutnya sampai dengan masa pajak Desember. Tapi jika Pak Agus sampai dengan masa Desember hanya memperoleh omset akumulasi dari Januari sebesar Rp490 juta rupiah, maka Pak Agus tidak berkewajiban membayar PPh final 0,5%. Jika Anda sudah berkewajiban membayar PPh final 0,5% setiap bulan, jangan lupa untuk melakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk contoh, Pak Agus yang membayar masa pajak Agustus sebesar Rp400.000 tadi, maka Pak Agus harus membayar atau menyetorkan pajaknya paling lambat tanggal 15 September. Untuk melakukan pembayaran melalui bank atau pos, Anda wajib membuat ID billing terlebih dahulu. Apa itu ID billing dan bagaimana cara membuatnya? Silahkan cek video yang ini atau cek pada link di pojok kanan atas. Dan jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan juga. Terlambat melakukan pembayaran PPh final, ada potensi denda yang bisa Anda dapatkan. Denda ini biasanya akan berupa surat tagihan pajak. Hal yang perlu diperhatikan adalah kewajiban perpajakan yang dibebaskan adalah hanya PPh final PP 23,5% ini saja. Tidak untuk pajak lain jika Anda terdapat transaksi tertentu. Misalnya, Anda punya toko, lalu Anda ada transaksi penjualan barang dengan bendahara pemerintah atau sekolah. Di sana tetap ada kewajiban pemungutan PPh pasal 22 dan PPN jika transaksi Anda di atas 2 juta rupiah. Misalnya lagi, Anda menyewakan ruko, gedung, atau gudang. Di sana tetap ada kewajiban dipotong PPh final atau sewa tanah atau bangunan. Begitu juga dengan aspek penghasilan lain yang menjadi objek pajak. Terkait pajak bagi UMKM, Undang-Undang HPP ini hanya memberikan batasan penghasilan untuk dikenakan PPh final PP 23,5%. Kira-kira seperti itu ya, dengan adanya kebijakan baru mengenai batasan penghasilan yang dikenakan PPh final, diharapkan dapat meringankan pelaku UMKM dan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Indonesia. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan atau ingin menambahkan informasi, seperti biasa jangan ragu, silakan tulis saja di kolom komentar. Kami berusaha merespon pertanyaan-pertanyaan Anda secepat mungkin.
Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, dan terima kasih juga bagi Anda yang telah mendukung channel ini. Kami sangat terapresiasi. Until next time, stay safe, stay healthy, and stay fun.